semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Maya Nabila dengan NIM 303240006. Dan teman aku, perkenalkan, nama saya Oli Syarifatul Mudawamah dengan nomor NIM 303240009. kami dari kelompok 8 mata kuliah Psikologi Sosial yang diampu oleh Ibu Merina Eka Budi Prasetyo, MC Psikolog pada jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Di video ini kami akan membahas apa sih itu perilaku prososial, dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Psikologi Sosial. Apa sih perilaku prososial itu? Jadi, perilaku prososial yaitu perilaku untuk menolong orang lain tanpa mengharapkan suatu imbalan apapun. Jadi intinya perilaku prososial adalah kepedulian ataupun juga empati ataupun juga membantu tanpa diminta. Terus kira-kira kenapa orang itu mau menolong? Jawabannya bukan karena kasihan aja ya guys, tapi karena ada beberapa faktor lain. Contohnya kayak faktor situasi. Jadi faktor situasi itu dipengaruhi oleh kondisi sekitar. Ketika di sekitar kita terjadi sesuatu dan dikerumuni banyak orang lain akan cenderung tidak menolong. Karena apa? Karena pasti di benaknya bakal terfikirkan bahwa oh, ini nanti bakalan ditolong orang lain. Itu dinamakan penyebaran tanggung jawab. Nah, faktor yang selanjutnya yaitu berasal dari dalam diri kita sendiri. Ketika kita memiliki rasa empati dan juga kepedulian yang tinggi, maka semakin besar pula keinginan kita untuk menolong sesama. Suasana hati itu juga berpengaruh. Ketika seseorang dalam suasana hati yang baik, cenderung lebih mudah untuk membantu. Pola asuh itu juga penting. Ketika kita dibiasakan menolong ataupun sekedar berbagi pada sesama, dari kecil itu akan terbawa sampai kita dewasa. Jadi, perilaku prososial bukan merupakan bawaan dari lahir. Ia bisa dibentuk ketika kita masih kecil. Nah, perilaku prososial itu bukan cuma menyumbangkan, berbagi, ataupun kerjasama. Kejujuran merupakan salah satu bentuk prososial juga. Ketika kita tidak menipu orang lain, kita tidak berbohong kepada orang lain, kita sudah melakukan suatu hal baik. Nah, bentuk lainnya berupa dukungan emosional. Ketika orang lain menghadapi stres, kita memberikan sebuah dukungan emosional, dan itu juga merupakan bentuk perilaku prososial. Kira-kira manfaat berperilaku prososial itu apa sih? Menolong orang lain, manfaatnya itu bukan cuma kepada yang kita tolong, tetapi juga kepada diri kita sendiri dan juga orang lain yang ikut membantu. Bagi diri kita sendiri, kita bisa membuat suasana hati kita menjadi lebih tenang. Kita bisa menambahkan relasi dan juga pertemanan kita. Kita bisa meningkatkan rasa percaya diri kita. Kita bisa membuat image positif terhadap diri kita sendiri. Nah, kalau manfaatnya bagi masyarakat atau orang lain, yang pertama, memperkuat rasa persatuan dan gotong royong. Yang kedua, meningkatkan rasa aman. Yang ketiga, mengurangi konflik sosial. Yang keempat, menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh kebaikan. Akan tetapi, perilaku prososial juga memiliki sebuah hambatan, seperti rasa takut untuk menolong karena takut disalahkan, memiliki trauma karena pernah dimanfaatkan ketika dia menolong, ataupun juga masyarakat yang terbiasa individualis. Nah, apalagi di era sekarang, media itu sangat cepat. Ketika kita menolong, itu bisa disalahartikan. Terus, gimana sih caranya kita supaya kita bisa membangun dan juga meningkatkan perilaku prososial? Yang pertama, melalui pendidikan karakter dan empati. Ini bisa dilakukan ketika di rumah maupun di sekolah. Yang kedua, yaitu membuat lingkungan yang mendukung, seperti membuat kegiatan sosial, gotong royong, bakti sosial, dan komunitas relawan. Yang ketiga,
Kita memanfaatkan media sosial bukan hanya sebagai hiburan, tetapi menyebarkan inspirasi dan juga aksi kebaikan. Yang keempat, peran pemerintah dan juga lembaga. Semisalnya dengan program bantuan sosial, relawan bencana, ataupun kegiatan kemanusiaan yang lain. Dengan terus dibiasakan, perilaku prososial bisa menjadi sebuah kebiasaan, bahkan menjadi budaya masyarakat.